Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diragukan bahwa membaca salawat merupakan ibadah yang istimewa dan memiliki banyak keutamaan dan manfaat, baik bagi pembacanya orang lain maupun bagi orang yang dimaksudkan pembacanya. Dan ini adalah salah satu kisah juga tentang dahsyatnya bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan kisah ini diambil dari Syekh Husna Syarif, yaitu seorang ulama besar di Mesir. Beliau mengisahkan tentang seorang yang terbelit banyak hutang di tengah kubangan kemiskinannya. Dulunya, ia adalah orang yang sangat kaya raya, namun jatuh bangkrut sampai terbelit hutang sana-sini. Setiap hari, rumahnya penuh dengan orang yang menagih hutang. Akhirnya ia terpaksa pergi menjumpai seorang saudagar kaya dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya kebangkrutannya dan sudah banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" dan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Saking terkenalnya kebangkrutannya dan sudah banyak hutang sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Ia pun berhasil meminjamkan hutang lalu pulang dengan 500 dinar di genggamannya. Uang itu segera ia bayarkan kepada orang yang setiap hari datang menagih hutang kepadanya sampai 500 dinar yang ia peroleh itu tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari bertambah sulit dan terpuruk kondisi ekonominya hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar mendatangi rumah si miskin dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Dengan suara lirih ia menjawab, "Demi Allah, saya tak berhasil mendapatkan apa-apa untuk membayar. Tapi sungguh saya terus berusaha untuk melunasi." Saudagar ini merasa geram lalu mengadukannya ke pengadilan dan membawanya ke hakim. Di pengadilan, hakim bertanya, "Mengapa Anda diam?" Tapi seolah mendapat ilham di benaknya. "Rasulullah SAW jaminanku, wahai Tuan Hakim. Bersaksilah untukku, jika besok aku tidak kembali, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah." Sang hakim tersentak diam. Ia sadar betapa bahayanya jaminan itu jika si miskin bohong. Hakim berpikir sejenak lalu memilih untuk percaya demi Rasulullah. Hukuman pun ditunda sampai besok. Sesampainya di rumah, si miskin mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa esok akan dipenjara. Istrinya bertanya, "Kok sekarang engkau bisa bebas?" "Aku menaruh nama Rasulullah SAW sebagai jaminanku," jawab si miskin itu. Air hangat menetes dari mata istrinya seraya ia berkata kepada suaminya, "Jika nama Rasulullah SAW yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga, "Jika nama Rasulullah SAW yang menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersalawat." Dan mereka pun bersalawat kepada Rasulullah dengan rasa cinta dan ketulusan yang mendalam hingga mereka tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya mereka bermimpi melihat Rasulullah. Beliau memanggil nama si miskin seraya berkata, "Hai Fulan, jika telah terbit fajar pergilah ke tempat alim Fulan. Sampaikan salamku kepadanya dan mintalah supaya ia menyelesaikan hutang piutangmu. Jika alim itu tidak percaya, maka sampaikan dua bukti ini. Pertama, katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca salawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir, ia telah ragu dalam jumlah bilangan salawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan salawatnya." Seketika si miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. Miskin terbangun dan terkejut. Tanpa ragu setelah subuh ia pergi menuju rumah sang alim dan berjumpa dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah SAW telah menitipkan salam untukmu dan meminta agar engkau sudi menyelesaikan hutang piutangku." Alim itu bertanya, "Apa bukti dari kebenaran mimpimu itu?" Kata baginda Nabi, "Di malam pertama engkau telah berselawat sebanyak 1000 kali, dan di malam kedua Anda tertidur dalam keadaan ragu dengan jumlah bilangan salawat yang telah Anda baca." Rasulullah mengatakan bahwa hitungan salawat Anda telah sempurna dan salawat Anda telah diterima olehnya. Mendengar itu, alim itu spontan menangis karena berita gembira salawatnya diterima Rasulullah. Maka alim tersebut memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin
dan 250 dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang ia sampaikan. Dengan dana itu, si miskin langsung bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Sesampainya di pengadilan, si hakim bangkit dari kursinya menyambut si miskin seakan sudah rindu. Dengan senyum lebar sang hakim memanggilnya seraya berkata, "Kemarilah, berkat kamu aku bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepadaku bahwa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk lunasi hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan mencium sembari berucap, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat hutang-hutangmu." Belum juga hakim selesai berbicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang. Dia langsung memeluk si miskin dan mencium sembari berucap, "Berkat Anda, saya mimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku, dan ini uang 500 dinar hadiah untuk Anda dan hutangmu sudah lunas." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan ini adalah dua kisah berkahnya salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.